Pernah nggak sih lu ngalamin ini? Lu udah lamar kerja kemana-mana, berharap dapat gaji yang layak. Tapi setelah berbulan-bulan, satu-satunya tawaran yang masuk ternyata gajinya di bawah UMR. Terus lu bingung, ambil aja biar ada pemasukan, atau tetap cari yang lebih baik walau harus nganggur lebih lama. Ini bukan cuma dilema lu doang, di luar sana jutaan orang mengalami hal yang sama. Kerja dengan gaji di bawah UMR dianggap sebagai pilihan terpaksa. Di sisi lain, menganggur juga bisa jadi pilihan yang gak kalah sulit. Di video kali ini kita bakal bahas dari berbagai sisi. Dari realita ekonomi, psikologi kerja, sampai budaya sosial kita yang membentuk cara berpikir kita tentang pekerjaan. Jadi duduk yang nyaman dan mari kita salami lebih dalam. Pertama, kita harus paham dulu seberapa besar sih masalah gaji rendah di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa fakta mengejutkan. Menurut BPS tahun 2023 mencatat ada 9,8 juta pekerja di Indonesia yang digaji di bawah UMR. Menurut World Bank menyebutkan bahwa 60% pekerja di Indonesia masih bekerja di sektor informal tanpa jaminan gaji tetap. Dan menurut ILO, International Labour Organization, Indonesia termasuk negara dengan tingkat upah minimum yang rendah dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang layak. Artinya, bekerja dengan gaji di bawah UMR itu bukan kasus langka. Ini realita buat banyak orang. Tapi, apakah ini berarti harus diterima begitu saja? Oke, sekarang kita masuk ke pertimbangan pertama. Kenapa ada orang yang tetap mau kerja meski gajinya rendah? Jawabannya bisa macam-macam. Tapi ada beberapa alasan utama yang sering jadi pertimbangan. Pengalaman kerja bisa lebih berharga dari gaji. Banyak orang sukses yang awalnya kerja dengan gaji kecil. Mereka fokus buat dapat pengalaman dulu, baru nanti cari kerja yang lebih baik. Dalam teori psikologi kerja, ada konsep stepping stone job, yaitu kerjaan yang mungkin gajinya kecil, tapi bisa bikin lo naik level berikutnya. Networking dan peluang yang terbuka. Kadang kerja itu bukan soal gaji di awal, tapi soal siapa yang lo kenal. Banyak orang naik level bukan karena gaji awalnya besar, tapi karena mereka kenal orang yang tepat. Dengan kerja dulu, lu bisa dapat kenalan, mentor, atau bahkan tawaran kerja yang lebih baik. Skill yang didapat bisa jadi modal. Kalau lu kerja di tempat yang gajinya kecil, tapi bisa dapat banyak skill, itu bisa jadi investasi buat masa depan. Banyak orang mulai dari posisi rendah, tapi karena skillnya berkembang, akhirnya bisa dapat kerjaan yang lebih layak. Tapi jangan salah, bekerja dengan gaji rendah juga punya konsekuensi serius. Kita harus jujur bahwa ada resiko besar yang harus dipertimbangkan. Kita mungkin bisa terjebak dalam lingkaran gaji rendah. Dalam psikologi sosial, ada yang namanya low wage trap. Orang yang terlalu lama kerja dengan gaji rendah biasanya kesulitan buat naik level karena stuck di pekerjaan yang nggak kasih mereka tantangan baru. Kemudian, risiko burnout dan kesehatan mental. Kalau kerjaan lo berat tapi gajinya nggak sebanding, lo bisa ngerasa stres, capek, dan kehilangan motivasi. Menurut riset dari Harvard Business Review, karyawan yang merasa underpaid lebih rentan mengalami burnout daripada mereka yang digaji dengan layak. Ketiga, gaji rendah bisa bikin kehidupan sosial terganggu. Coba lu pikir, kalau gaji lu kecil, lu bakal kesulitan buat sekedar nongkrong sama temen atau nabung buat masa depan. Akhirnya, kehidupan sosial lu juga bisa kena dampaknya. Nah, jadi kalau gaji rendah punya banyak resiko, apakah lebih baik nganggur aja sambil cari kerja yang lebih baik? Nganggur juga bukan tanpa tantangan.
Dan ini beberapa hal yang perlu lo pertimbangkan. Yang pertama, waktu bisa dimanfaatkan buat upgrade skill. Kalau lo nggak buru-buru kerja dan bisa bertahan tanpa pemasukan sebentar, waktu lo bisa dipakai buat belajar skill baru, freelancing, atau bahkan bangun usaha sendiri. Jangan kalau nganggur cuma dipakai buat tidur-tiduran sama main game doang. Yang kedua, resiko mental saat menganggur. Nah, nganggur itu juga bisa bikin stres. Dalam teori psikologi kerja, ada yang namanya unemployment depression, yaitu kondisi di mana orang yang menganggur terlalu lama kehilangan rasa percaya diri dan motivasi. Yang terakhir ada keuangan yang harus diperhitungkan. Ini faktor paling penting. Kalau lo punya tabungan yang cukup buat bertahan beberapa bulan, mungkin menganggur sementara bisa jadi opsi untuk lebih memilih pekerjaan. Tapi kalau enggak, lo harus realistis dengan kondisi finansial lo. Lebih baik kamu kerja sambil menabung sedikit-sedikit. Jadi, lebih baik kerja dengan gaji rendah atau nganggur? Jawabannya nggak hitam dan nggak putih. Semua tergantung kondisi masing-masing. Kalau lo butuh pengalaman, networking, dan pemasukan, kerja dulu bisa jadi pilihan yang bijak. Tapi kalau lo udah punya tabungan dan bisa belajar skill baru, mungkin lebih baik nunggu kerjaan yang lebih baik. Intinya, pilih jalan yang paling cocok buat situasi lo saat ini. Apapun pilihan lo, yang penting jangan sampai berhenti berkembang. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe biar makin banyak orang yang tahu kebenaran ini. Sampai jumpa, bye-bye.